Apa? dalam Dalam keluarga, bolehkah seorang suami boleh kasar terhadap istrinya? Kalau dalam keluarga ya tidak boleh no, karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ma akroman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Jadi standar laki-laki mulia itu adalah ketika dia bisa memuliakan istrinya dan tidaklah menghina seorang perempuan, laki-laki menghina perempuan, kecuali laki-laki itu laki-laki yang hina juga. Jadi kalau seorang laki-laki suami ingin mulia, maka dia memuliakan istrinya. Tapi kalau dia memukul istrinya, berkata kasar kepada istrinya, berarti dia laki-laki yang hina, suami yang hina gitu. Tetapi dalam Al-Quran diperbolehkan seorang laki-laki memukul perempuan. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu konteksnya itu memang dalam surat An-Nisa ayat 34. Itu ada tahapannya. Tahapan pertama, kalau misalnya seorang istri itu tidak taat kepada suami atau seorang suami memerintahkan kepada kebaikan tetapi istrinya tidak taat atau tidak mengikuti, maka tahapannya ada 3. Jadi tahapan memukul itu sebenarnya tahapan yang paling terakhir. Yang pertama adalah menasihati. Kalau dinasihati juga tidak bisa, maka berpisah ranjang atau tempat tidurnya berpisah. Kemudian yang ketiga baru memukul. Tetapi setelah saya telusuri dalam kitab-kitab tafsir, sebenarnya kalau bisa jangan memukul. Kalau bisa jangan memukul. Karena syaratnya ketat untuk bisa memukul itu. Pertama, memukul itu fungsinya adalah untuk mendidik. Berarti suaminya harus bisa mendidik tuh. Suaminya memiliki ilmu yang baik, memiliki pengetahuan. Berarti kan untuk mendidik itu berarti kan harus punya perangkat yang baik. Yang kedua, untuk memukul itu harus memukul yang tidak menyakitkan. Alatnya bukan alat yang kasar, sehingga dalam tafsir itu dijelaskan yadribu habis siwak. Memukul dengan siwak berarti kan kecil banget. Memukul kok dengan siwak itu kan berarti kecil banget. Kemudian tidak boleh memukul wajah. Kemudian tidak boleh memukul di tempat yang sama yang berulang-ulang. Kemudian tidak boleh memukul yang ada bekasnya atau di luar rumah juga tidak boleh. Berarti intinya kan tidak boleh memukul yang ada bekasnya atau di tempat yang membahayakan juga tidak boleh. Dan ini yang paling susah. Tidak boleh memukul yang pukulan itu misalnya menyebabkan atau didorong, tidak boleh memukul yang pukulan itu setelah konflik atau setelah padu dalam bahasa Jawa. Berarti logikanya begini, tidak boleh memukul di tukaran. Tidak boleh memukul setelah tukaran atau dalam kondisi tukaran. Berarti kan tidak boleh memukul dalam kondisi emosi. Kalau ditanya begitu berarti kalau tidak boleh memukul dalam kondisi emosi, ngapain memukul? Nah, berarti intinya pukulan itu ya tidak boleh. Karena itu nanti kalau dalam hukum Indonesia bisa kena KDRT. Jadi intinya walaupun di Quran ada kalimat memukul, tapi itu syaratnya sangat ketat. Dan kayaknya tujuannya, dan itu yang paling terakhir, intinya tidak boleh memukul. Selesaikanlah masalah dengan baik. Dan bahkan di dalam tafsir itu dijelaskan kalau misalnya memukul pun itu si perempuan tidak jera, maka ya buat apa dipukul. Nah, jadi intinya tidak boleh memukul dan itu bisa menyebabkan KDRT di hukum Indonesia. Gitu.